Selamat sore Bapak, saya dari jurusan Sosiologi, nama Bernardus Pulokoten, kelas A semester 6. Saya ingin mereview hasil kerja tugas saya bab 1, Sosiologi Politik. Yang pertama, bab 1, Kekuasaan. C. Wright Willis berangkat untuk mengembangkan di antara kita semua kesadaran dan itu secara intern tentang kekuasaan dan politik dalam konteks sosial mereka. Sebagai yang diajarkan sosiologi pengantar mengembangkan kita dengan tema politik. Dasarnya masalah pribadi, masalah publik, dan interaksi antara biografi dan sejarah nasional. Masalah yang kami dengar tentang misalnya pengangguran menyatakan layanan kesehatan mental untuk veteran perang dan kegagalan sekolah kita sama memiliki dimensi pribadi, wajah manusiawi dan sangat nyata biografi. Apa yang kita pahami adalah bahwa masalah pribadi ini seringkali benar-benar terjadi, masalah publik yang merupakan hasil dan kekuatan yang lebih besar, sosial dan global. Kekuasaan itu bahkan lebih terlihat pada titik di mana secara sosial ketika teknologi dan globalisasi mendorong masyarakat bersama-sama menyusuri interaksi dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara itu, terpikat oleh peran sains, yaitu ilmu sosial sebagai besar karyanya berfokus pada bagaimana sosiologi bisa paling berhasil mengeksplorasi hubungan antara masyarakat dan politik. 2. Kekuasaan. Wawasan yang muncul dalam penggunaan dua alat analisis yang bisa digunakan dalam studi tentang kekuasaan politik dan masyarakat membantu kita terlihat pemikiran tentang konsep yang cukup sulit, kekuatan, teori dan penelitian di balik orang kaya secara eksploitasi diutamakan dalam 3 kerangka teoritis utama. Dalam politik sosiologis, perspektif pluralis, elit menetralisirkan dan kelas sosial. Kekuatan, konsep kunci dalam politik sosiologi. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat yang diselesaikan pada awalnya, baru kita bisa memahami kekuasaan. Kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan hukum. Kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan kekuasaan. Tenaga ditentukan setiap hari dan setiap jam. Kita ambil melihat beberapa definisi, mengidentifikasi saat pergi. Perbedaan yang mencerminkan perdebatan tentang bagaimana kekuasaan dikonseptualisasikan. Ketiga, kekuatan, di mana kekuasaan sejak studi Weber tentang kekuasaan di awal 90-an. Ilmu sosial tidak berfokus pada apa yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, serta mengidentifikasi jenis sumber daya apa yang dikondisikan beberapa individu dan kelompok. Pandangan tentang kekuasaan dan proses sosial dan politik, secara khusus berbagai definisi untuk mengungkapkan wawasan tentang karakteristik kekuasaan yang terkait dengan hasil politik dan sosial. Produksi efek yang digunakan Bertrand Russell. Kekuasaan berkaitan dengan keputusan apapun yang dibuat oleh para tentang pengaturan tempat mereka tinggal dan tentang peristiwa yang terjadi, membuat sejarah sama mereka. Laki-laki bebas membuat sejarah, tetapi beberapa jauh lebih bebas dari yang lain. C. Wright Willis. Kapasitas
umum untuk mengamankan kinerja pengikatan kewajiban. Ketika kewajiban mengacu pada pengaruh mereka pada tujuan kolektif dan di mana dalam kasus pendekatan ada anggapan pengakuan dengan sanksi negatif. Talcott Parsons, semua jenis pengaruh antara orang atau kelompok termasuk mereka yang dilakukan dalam transaksi pertukaran di mana seorang membujuk orang lain untuk melakukan menuruti keinginannya dengan memberi pengharapan kepada mereka karena melakukannya. Peter Bloor, 1964, kapasitas beberapa orang untuk menghasilkan yang diinginkan dan yang diperkirakan efek pada orang lain. Dennis Fromm, kemampuan untuk mengamankan hasil di mana reaksi tersebut hasil tergantung pada